Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Agustina, kelas manajemen 19A1 akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul pengaruh orientasi, inovasi, dan motivasi terhadap kinerja usaha UMKM. Pendahuluan, latar belakang. Usaha mikro kecil menengah merupakan sektor ekonomi yang telah teruji kuat dalam menghadapi dinamika pasang surut perekonomian di Indonesia. Mayoritas struktur perekonomian wilayah Indonesia ditopang oleh UMKM. Keberadaan UMKM mampu menggerakkan roda perekonomian bangsa dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Sektor UMKM pada kenyataannya mampu menunjukkan kinerja yang lebih tangguh dalam menghadapi masa-masa krisis pada saat terjadi krisis ekonomi. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya dan cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. KNID 2014-101. Orientasi kewirausahaan merupakan orientasi perusahaan yang memiliki prinsip pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kesempatan. Lampkin dan Des 1996. Pada umumnya, dengan bertambah besarnya perusahaan yang memiliki orientasi kewirausahaan, umumnya mampu pula untuk melakukan perubahan dan cepat beraksi terhadap perubahan fleksibel dan tangkas. Wirawardena 2003. Inovasi dalam penelitian ini menjadi perhatian karena inovasi berbicara mengenai bagaimana mendapatkan nilai tambah untuk mencapai keunggulan, kompetitif, dan berkinerja usaha yang baik. Inovasi adalah bagaimana kita dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama untuk berganti menjadi kebiasaan baru yang lebih menguntungkan. Sismanto 2002. Menurut Kamidah DKK 2005, 65 juga mengatakan bahwa inovasi sebagai penerapan yang berhasil dari gagasan yang kreatif dalam perusahaan. Pada penelitian Mustikowati DKK 2015, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa inovasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Oleh karena itu, semakin baik inovasi usaha yang dimiliki oleh sentra UMKM, maka pencapaian kinerja usaha juga semakin meningkat. Dengan menerapkan inovasi, maka dapat membantu UMKM untuk mengembangkan ide tentang ragam produk baru. Mereka akan fokus pada upaya menghasilkan produk serta memasarkan produk yang variatif di pasar. Motivasi dapat dipandang sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang atau keinginan untuk mencurahkan segala tenaga karena adanya suatu tujuan, seperti yang dikemukakan oleh Mangkunegara 2009-61. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Orientasi, Inovasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Usaha UMKM. Rumusan masalah dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah orientasi inovasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh orientasi inovasi dan motivasi terhadap kinerja usaha UMKM. Ruang lingkup. Ruang lingkup ini meliputi bagaimana pengaruh orientasi inovasi, dan motivasi terhadap kinerja usaha UMKM.
Populasi dalam penelitian ini yaitu kalangan kinerja UMKM. Pengambilan sampel dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form. Kajian literatur, orientasi, Miller 1983 menjelaskan orientasi kewirausahaan sebagai salah satu yang terlibat dalam inovasi produk pasar, melakukan sedikit usaha berisiko, dan pertama kali datang dengan proaktif inovasi, serta memberikan pukulan untuk mengalahkan pesaing. Dalam pandangannya, Miller 1983 menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan dapat ditentukan berdasarkan pada 3 dimensi, yaitu proaktif, inovatif, dan risk taking. Model corporate entrepreneurship dikemukakan oleh Lapkin dan Des 2001 menyatakan bahwa ada 5 dimensi corporate entrepreneurship yang mempengaruhi kinerja perusahaan, yaitu kebebasan inovasi, berani menanggung resiko, proaktif, dan keagresifan bersaing. Model ini menunjukkan bahwa aspek perusahaan atau korporasi akan mempengaruhi hubungan antara orientasi kewirausahaan dengan kinerja perusahaan. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator, orang yang membuat inovasi. Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Sutirna 2018-23 menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat. Motivasi merupakan hal penting yang mendukung perilaku manusia akan bekerja giat, antusias dalam mencapai hal yang optimal. Motivasi merupakan faktor penting dalam menjelaskan pekerjaan secara optimal. Kinerja pegawai dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan organisasi jika setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal. Tanpa adanya motivasi, seorang pegawai akan tercapai bila ada kemauan dari diri sendiri dan dapat dorongan dari pihak lain. Menurut Robin dalam Irviani dan Fauzi 2018 menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensity, arahan, direction, dan usaha terus-menerus. Persistence, individu menuju pencapaian tujuan. Menurut Hasibuan dan dalam Sutrisno 2017 mengemukakan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang, karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kinerja usaha. Penelitian Novriasi 2012-265 kinerja usaha merupakan fungsi hasil-hasil kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Kinerja usaha merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategi suatu organisasi. Moeheriono 2012-95
Menurut Rifai 2013 dalam Zulfikar 2008-49, kinerja usaha adalah suatu istilah secara umum yang digunakan sebagai atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, akuntabilitas, manajemen, dan semacamnya. Konseptual dan hipotesis. Adapun rangka konseptual pada penelitian ini adalah orientasi X1, inovasi X2, motivasi X3, kinerja usaha Y. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. H1. Orientasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. H2. Inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. H3. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Metodologi penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Pertanyaan kuesioner disusun berdasarkan indikator dari variabel penelitian yang ada. Untuk mengukur variabel orientasi kewirausahaan, inovasi, dan motivasi digunakan angket dalam bentuk skala Likert. Alternatif, jawaban disusun dan dipilih berdasarkan bobot skor, yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 kurang setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Pada penelitian ini, skala Likert bertujuan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam usaha mikro, kecil, menengah. Teknik pengambilan sampel. Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Sugiono 2001 adalah teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Sugiono 2001 56. Teknik pengambilan sampel menurut Margono 2004 adalah teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi akan diperoleh sampel yang representatif. Menurut Dallin 1981, beberapa langkah yang harus diperhatikan peneliti dalam menentukan sampel yaitu 1. Menentukan populasi. 2. Mencari data akurat unit populasi. 3. Memilih sampel yang representatif. 4. Menentukan jumlah sampel yang memadai. Teknik pengumpulan data. Menurut Suharsimi Arikunto 2010 265, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sugiono 2012 7. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Teknik analisis data. Uji instrumen. A. Uji validitas. Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen yang valid
berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sugiono 2012 173. Uji validitasnya yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Madhar 2013-27. Uji reliabilitas hasil penelitian yang reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. Instrumen yang reliabel adalah instrumen bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Sugiono 2012-173. Metode uji reliabilitas yang paling sering digunakan adalah Cronpach alpha. Pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas sebagai berikut. 1. Cronpach alpha kurang dari 0,6 reliabilitas buruk. 2. Cronpach alpha 0,6 min 0,79 sama dengan reliabilitas diterima. 3. Cronpach alpha 0,8 sama dengan reliabilitas baik. Madhar 2013-42. Uji asumsi klasik. A. Uji normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Santosa 2005-231. Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan. 1. Jika data menyebar di sekitar garis-garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Ghazali 2013-156. B. Uji multikolinearitas. Menurut Ghazali 2018-107, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai varian inflation factor atau VIF dan lawannya nilai tolerance. Menurut Ghazali 2016-104, dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah 1. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen. 2. Jika nilai tolerance
lebih kecil dari 0,10 dan nilai V lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas di antara variabel independen. C. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus digunakan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glasser adalah sebagai berikut. 1. Jika nilai signifikasi atau lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. 2. Sebaliknya, jika nilai-nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji kelayakan model. Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengukuran pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%. Jika nilai signifikan F kurang lebih 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya. Ghazali 2016. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut. Ghazali 2016. 1. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. 2. Jika nilai signifikan F lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1, artinya semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. B. Uji koefisien determinasi. R2. Koefisien determinasi R² atau R kuadrat atau disimbolkan dengan R2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau varian independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y. Atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R² ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel C secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Persyaratan yang harus terpenuhi agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi adalah hasil uji F dalam analisis regresi linear berganda bernilai signifikan, yang berarti bahwa ada pengaruh variabel X secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika hasil analisis dalam uji F tidak signifikan, maka nilai koefisien determinan tidak dapat digunakan atau dipakai untuk memprediksi
kontribusi pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. C. Pengujian hipotesis. Uji T. Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T, tes T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah main sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Suciono 2010. Pada pengujian hipotesis dapat dikaitkan signifikan ketika nilai T statistik lebih besar dari 1,96. Sedangkan jika nilai T statistik kurang dari 1,96, maka dianggap tidak signifikan. Gosali 2016. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat signifikan pada tabel koefisien. Biasanya, dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5%. Adapun kriteria dari uji statistik T. Gosali 2016. 1. Jika nilai signifikasi uji T lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 2. Jika nilai signifikasi uji T kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dan pembahasan. Uji instrumen penelitian. Uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel reliability statistik menunjukkan hasil dari uji reliabilitas dengan Cronbach alpha sebesar 0,926 dari jumlah 4 item variabel. Pengambilan keputusan dikaitkan sebuah item instrumen itu reliable ketika nilai dari Cronbach alpha lebih besar dari 0,7 untuk sampel di bawah 100 dan untuk sampel di atas 100 nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka dari itu tabel di atas reliable karena nilai Cronbach alpha 0,926 lebih besar dari 0,70 sehingga reliable untuk dilakukan analisis selanjutnya. Uji validitas. Hasil uji validitas yang dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil uji orientasi X1. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361 per item variabel X1. Artinya seluruh item variabel X1 dinyatakan valid. Hasil uji inovasi X2. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361 per item variabel X2. Artinya seluruh item variabel X2 dinyatakan valid. Hasil uji motivasi X3. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361 per item variabel X3. Artinya seluruh item variabel X3 dinyatakan valid. Hasil uji kinerja usaha Y.
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361 per item variabel Y. Artinya seluruh item variabel Y dinyatakan valid. Deskriptif statistik. A. Grafik demografi responden. Jenis kelamin, usia, status pekerjaan. N sama dengan 30 responden. P. Min, rata-rata sampel. C. Standar deviasi, seberapa jauh sebaran data dari nilai minnya. Apabila nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai min, maka data tersebut reliable. D. Minimum sampai maksimum. Berdasarkan tabel di atas, interpretasi lebih lanjut atas statistik deskriptif masing-masing variabel adalah: variabel orientasi X1 mempunyai nilai minimum yaitu 6 dan nilai maksimum 20, sedangkan min yaitu 14,87 dengan standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebar dengan baik. Variabel inovasi X2 mempunyai nilai minimum yaitu 6 dan nilai maksimum 20, sedangkan min yaitu 16,00 dengan standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebar dengan baik. Variabel motivasi X3 mempunyai nilai minimum yaitu 10 dan nilai maksimum 20, sedangkan min yaitu 15,73 dengan standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebar dengan baik. Variabel kinerja usaha Y mempunyai nilai minimum yaitu 11 dan nilai maksimum 20, sedangkan min yaitu 16,43 dengan standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebar dengan baik. Asumsi klasik. Uji normalitas residual. Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai Kolmogorov Semimov sebesar 0,112 dengan signifikasi 0,200. Data signifikansi tersebut menunjukkan bahwa hasilnya lebih besar dari 0,05 atau 0,200 lebih besar dari 0,05, yang menyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain telah memenuhi syarat uji normalitas. Uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel multikolonialitas di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai variance influence factor atau VIF pada seluruh variabel bebas yang dijadikan model penelitian lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi seluruhnya lebih besar dari 0,10 sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa juga disebut dengan bebas multikoliniaritas. Uji T. Partial hipotesis. Berdasarkan tabel tersebut, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh variabel orientasi adalah dengan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,05, artinya H1 diterima. Maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel orientasi terhadap kinerja usaha. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh variabel inovasi adalah dengan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,05, artinya H2 diterima. Maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel inovasi
terhadap kinerja usaha. Hasil pengujian hipotesis ketika diperoleh variabel motivasi adalah dengan tingkat signifikan 0,002 kurang dari 0,05, artinya H3 diterima. Maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel motivasi terhadap kinerja usaha. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan dari hasil uji dan analisis yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara orientasi terhadap kinerja usaha, sehingga hipotesis 1 diterima. 2. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara inovasi terhadap kinerja usaha, sehingga hipotesis 2 diterima. 3. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara motivasi terhadap kinerja usaha, sehingga hipotesis 3 diterima. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut. 1. Dalam rangka mengembangkan UMKM, juga harus memperhatikan segi kompetensi SDM yang terlibat dalam menjalankan usaha mereka, sehingga UMKM dapat bersaing dengan lebih baik secara nasional dan global. 2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa diterapkan oleh para pengusaha UMKM di Surakarta khususnya dan di kota-kota lain pada umumnya, bahwa dalam menjalankan usaha harus meningkatkan orientasi, inovasi, dan motivasi. 3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan kewirausahaan, mengingat betapa pentingnya mengembangkan usaha dengan meningkatkan orientasi, inovasi, dan motivasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.